Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Bang Kutu Kupret Channel. Bahas dong koin Velo buat jangka panjang 2030. Jadi jauh banget. Sebenarnya Velo sendiri kita udah pernah bahas di beberapa video ya, secara fundamental, secara teknikal. Tapi kita akan coba untuk lihat lagi seperti apa kondisi Velo hari ini. Velo hari ini diperdagangkan di kisaran 0,0069 dolar. Hari ini cukup bagus, performanya naik sekitar 12,6%. Velo berada di peringkat 513 di CMC. Nah, kalau kita lihat dari segi supply, Velo ini masih cukup sedikit, teman-teman. Kalau kita perhatikan, dia punya supply maksimum itu sebanyak 30 miliar token ya, tapi dia baru rilis sekitar 4,9 miliar saja. Jadi masih ada tuh sekitar berapa, 82% yang masih bisa dibikin ke depannya. Artinya Velo masih kemungkinan untuk menambah supply-nya ke depan seiring dengan meningkatnya adopsi yang mereka punya. Semakin meningkatnya jumlah supply itu biasanya bakalan menurunkan harganya, kecuali project ini memang benar-benar diminati oleh market. Jadi kalau teman-teman yang ada invest di Velo dan melihat pergerakan harganya mungkin agak kurang bagus, artinya dia turun terus, dan teman-teman perhatikan untuk supply-nya ternyata udah di atas dari 17%, artinya per video ini dibuat kan 17%. Kalau kedepannya teman-teman cek supply-nya itu naik mungkin ke 25% atau ke 30%, dan teman-teman perhatikan harga Velo turun, itu berarti projectnya itu tidak terlalu diminati oleh market. Oke, tapi kalau harganya bisa bagus, tetap stabil, itu berarti projectnya bagus dan bertahan karena memang masih ada orang yang membutuhkan projectnya. Jadi itu juga harus teman-teman perhatikan. Velo sendiri adalah sebuah platform yang memang dibikin untuk exchange network. Jadi tujuannya dia itu adalah untuk um, mengatasi masalah digital credit issue, portless, asset transfer ya. Jadi soal transfer mentransfer uang itu Velo berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan layanan smart contract di layer daripada protokol mereka. Mereka bergerak di atas dari SLM atau Stellar Consensus Protocol. Jadi tokennya XLM. Jadi itu teman-teman. Kalau kita perhatikan dia dari website resminya ini ada Supercharge Money Velocity. Jadi kalau kita lihat projectnya dia lagi masuk ke ranah Web3. Sebenarnya Velo sendiri berawal daripada project transfer mentransfer uang. Jadi biar orang bisa lebih murah, bisa lebih cepat, bisa lebih aman, dan juga tentunya ada fitur smart contract-nya yang bisa membantu para user untuk mendapatkan kemudahan dalam transaksi ya. Jadi tujuannya ke sana. Tapi sekarang dia udah berkembang lagi nih, mengembangkan proyeknya ke arah Web3. Tentu saja tujuannya adalah untuk adopsi yang lebih besar lagi. Jadi earn reward on Web3. Jadi mereka ada ngasih reward gitu teman-teman. Jadi Velo ini dia berada di kontraknya Stellar dan juga BNB Smart Chain untuk saat ini. Dia juga udah listing di beberapa exchange dan berpartner dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Visa, Stellar Development, Seba, dan juga Cooper, dan lain-lain. Ini adalah investor di belakangnya. Jadi secara project ini cukuplah mendapatkan pendanaan dari para investor hedge fund ataupun venture capital ya. Jadi itu teman-teman. Kalau kita perhatikan dia dari Twitter, mereka baru aja melanjutkan developing mereka soal jaringan. Nah, ini baru aja dia announcement soal jaringan BEP20, artinya jaringannya BNB ya, BNB Smart Chain, dan belakangan juga ada upgrading di jaringan XLM, support for XLM, Velo token, dan lain-lain di exchange Bitget. Jadi dia masih tetap untuk develop projectnya untuk sekarang ini. Nah, pertanyaan dari Bang Kutu Kupret, itu kan apakah Velo bisa buat jangka panjang untuk 2023, 2030, sorry.
Jadi kalau kita lihat ya, perhatikan yang namanya market crypto itu ada siklusnya. Jadi market crypto khususnya Bitcoin dia punya siklus 4 tahun sekali, yaitu namanya halving. Ketika Bitcoin menjelang halving dan sampai pada halving, itu pergerakan market Bitcoin khususnya itu bakalan menguat. Kita udah pernah bahas dan ya ada beberapa pembahasan di video channel ini soal halving. Efek dari halving itu apa? Efeknya adalah Bitcoin bullish, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Ini aku hapus dulu ya, biar kita lihatnya indikatornya lebih sedikit sehingga lebih clear. Jadi kalau kita perhatikan, Bitcoin itu pernah rally luar biasa di tahun 2021. Kenapa 2021 rally? Karena di tahun 2020 mereka halving, teman-teman. Jadi aku kurang pasti juga tanggalnya berapa, tapi yang pasti 2020 ini adalah halvingnya Bitcoin. Oke, setelah halving apa yang terjadi? Pergerakan Bitcoin naik gila-gilaan. Nah, sebelumnya kapan lagi Bitcoin halving? Yaitu di 2016. Nah, di April. Pergerakan harga di 2016 itu di sekitaran sini, kurang lebih. Ini 2017 Bitcoin rally. Kenapa? Karena ada halving. Jadi Bitcoin ini salah satu motorik penggerak dari yang namanya market crypto. Kalau Bitcoinnya naik, harusnya koin-koin yang lain juga akan menguat. Nah, setelah kita tahu siklusnya seperti itu 4 tahun sekali, maka kita akan melihat sebuah big picture, gambaran umum lah untuk kapan sih kripto ini bakal naik. Next target setelah halving 2020 adalah 2024. Oke, 2024 2025 harusnya adalah fase di mana Bitcoin akan kembali rally bullish gila-gilaan. Tentunya dengan catatan kondisi memungkinkan. Harusnya Bitcoin bakalan kembali tembus level all time high yang baru. Artinya apa? Artinya altcoin, koin-koin yang lain itu kemungkinan besar bakalan ngikut. Nah, setelah 2024 kapan? 2028. 2028 ya benar dah. 2028. Setelah itu kapan lagi? 2032. Itu adalah fase-fase di mana Bitcoin bakalan halving. Kalau pertanyaan dari Bang Kupret tadi, apakah bisa untuk 2030? Ya bisa kalau Bitcoin masih ada. Kalau market crypto masih ada. Kita kan nggak tahu pasti tuh. Bitcoin masih ada nggak di tahun 2030. Kita semua nggak ada yang tahu. Karena kalau kita lihat dari riwayatnya, Bitcoin itu baru ada sekitar 2008, 2009. Ya. Dan sekarang harusnya Bitcoin baru berumur sekitar ya mungkin 14 tahun, 15 tahun, tahun 2023 ini. Jadi umurnya masih sangat muda. Kalau kita compare sama market emas, emas itu umurnya udah 1-2 abad. Jadi udah 200 tahun sebelumnya emas itu sudah diperdagangkan. Market saham seperti Amerika itu udah umurnya 100 tahun. Kalau di Indonesia mungkin baru puluhan tahun ya. Jadi dengan kata lain adalah market Bitcoin, market crypto itu belum teruji. Jadi kalau kita invest untuk jangka panjang, ya belum tentu juga koin itu masih bakalan ada di tahun itu. Jadi untuk memanfaatkan metode cuan di market crypto itu sebenarnya melihat aja kapan dia halving. Dalam kasus ini adalah teman-teman invest di Velo, misalkan seperti itu. Maka kapan waktu terbaik kita buat jual, yaitu di 2025. Ketika Bitcoin sudah melewati fase halving 2024, kemungkinan market masih bakal rally sampai 2025. Setelah itu stop, jual. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak jual, teman-teman akan melewati fase bear market, penurunan seperti ini. Dan itu juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana setelah fase halving yang begitu rally di 2017, di 2018 Bitcoin drop crash, teman-teman. Marketnya turunnya parah. Nah, itu dia naik lagi. Di halving, bullish lebih tinggi lagi. Begitu juga dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi sekarang kan kita udah lewati fase bearish nih kemarin, Bitcoin perlahan-lahan naik. Setelah itu, kita mungkin akan naik lagi sedikit. Setelah itu sideways bentar, kemudian rally lagi.
menyambut halving di 2024, 2025 harusnya market sudah peak, berada dalam puncak tertingginya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan kalau udah cuan? Jual. Kenapa? Kalau kita nggak jual ya kita akan dibawa turun lagi. Jadi begitu terus, begitu seterusnya. Nah, kalau ini kalau Bang Kutu Kupret sendiri pengen dapetin cuan di market ya tinggal manfaatkan aja fase halvingnya. Let's say kalau mau invest di Vero ya harusnya taking profit di 2025. Jadi nggak perlu terlalu jauh nunggu 2030. Itu juga sampai tahun itu belum tentu Bitcoin masih tetap ada, koin-koin yang lain belum tentu juga masih tetap ada. Jadi daripada kita bertaruh terlalu besar, spekulasi atau berjudi dengan waktu, lebih baik kita lihat yang pasti-pasti aja, jangka waktu pendek, sekitar 1 sampai 2 tahun ke depan. Kalau udah cuan, taking profit. Nah, itu sih yang bisa saya kasih gambaran. Buat Velo sendiri secara pergerakan ya, Velo kan dia udah turun nih, dia udah melewati fase penurunan ketika bear market kemarin. Udah turun, ngikut sama tuh seperti Bitcoin. Nah, sekarang Velo udah berhasil recover, which is bagus sebenarnya. Nah, sekarang Velo ini tinggal menuju fase-fase di mana dia berpotensi kembali untuk melanjutkan tren rally-nya di tahun 2024-2025. Jadi kalau abangnya nanti udah cuan, itu jangan lupa untuk di taking profit. Kenapa? Karena kalau enggak akan dibawa turun lagi harganya, dan penurunan yang terjadi itu biasanya lumayan dalam, mungkin di atas 70%. Jadi jangan dikira turunnya dikit, enggak, turunnya itu dalam. Market Bitcoin itu turunnya dalam. Kalau kita lihat dari Velo sendiri ya, itu dia pernah berada di harga 2 dolar. Dia pernah dibawa turun itu senilai 99,95%. Itu penurunan ibaratnya kalian punya uang 1 juta, tiba-tiba uang kalian turun 99%. Artinya teman-teman masih punya uang mungkin 10.000 ya. Jadi dari 1 juta tiba-tiba jadi 10.000. Gimana perasaan kalian? Nah, itu makanya ketika fase bearish di mana halving sudah selesai, orang-orang udah euforia, ingat taking profit, ingat jualan. Itu adalah cara buat bertahan di market crypto. Jadi bukan di hold terlalu panjang. Menurut saya 4 tahun di hold itu mungkin 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun cukup lah. Jadi kita belinya memang di fase-fase harganya murah seperti ini, seperti fase-fase sekarang. Kita beli, kita simpan setahun, 2 tahun, 2025 harganya udah tinggi, berada di puncak, kita jual. Setelah itu tunggu lagi di bawah ketika harganya udah selesai turun. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat Velo. Untuk jangka pendek saya rasa market memang masih bakalan volatile. Velo sendiri posisinya sekarang ada di harga 0,007 dan pergerakan harganya masih cukup oke, mengingat dia masih bertahan di level support ini ya, kotak yang warna biru ini. Jadi dia masih berada di level support kuatnya. Jadi so far masih cukup bagus. Semoga sih kedepannya masih bisa dalam tren penguatan lagi. Jadi gitu aja buat Velo, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.